Secara kumulatif atau sepanjang Januari hingga Juni tahun 2026 total kunjungan Wisman mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Berikutnya saya akan menyampaikan statistik perkembangan pariwisata pada kondisi Juni tahun 2026. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau biasa kita sebut dengan Wisman. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, pada Juni tahun 2026, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1.210.879 kunjungan. Sementara untuk Wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 175.696 kunjungan. Dengan demikian pada bulan Juni tahun 2026 secara total dengan demikian kalau kita lihat secara total jumlah kunjungan Wisman sebanyak 1,39 juta atau naik 0,32% secara bulanannya. Sedangkan secara tahunannya justru mengalami penurunan sebesar 2,15%. Secara kumulatif atau sepanjang Januari hingga Juni tahun 2026 total kunjungan Wisman mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Teman-teman media, capaian kunjungan Wisman selama Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2020 yang lalu. Selanjutnya, kunjungan wisatawan mancanegara menurut paspor yang dipegangnya. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 18,66%, Singapura 12,25% dan Australia 12,08%. Secara bulanan atau month-to-month terjadi peningkatan kunjungan Wisman pemegang paspor Singapura dan Australia. Sementara secara month-to-month untuk Wisman pemegang paspor Malaysia justru mengalami penurunan. Yang berikutnya secara tahunan atau year on year terjadi peningkatan kunjungan Wisman pemegang paspor Malaysia dan Australia. Sementara untuk Wisman pemegang paspor Singapura mengalami penurunan. Jika dilihat berdasarkan pintu masuk utama, kunjungan Wisman paling banyak masuk ke Bandara Ngurah Rai. Kunjungan ke Bandara Ngurah Rai terutama didominasi oleh wisatawan pemegang paspor Australia. Selanjutnya perkembangan pengeluaran wisatawan mancanegara. Pada triwulan 2 di tahun 2026 rata-rata pengeluaran Wisman per kunjungan mencapai 1.285 US dollar. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata pengeluaran pada triwulan 1 tahun 2026, tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan 2 di tahun yang lalu atau tahun 2025. Rata-rata lama tinggal Wisman pada triwulan 2 tahun 2026 yaitu 10,30 malam mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata lama tinggal Wisman pada triwulan 1 tahun 2026. Berdasarkan jenis pengeluarannya, pada triwulan 2 2026 proporsi pengeluaran terbesar Wisman ini terutama dialokasikan untuk akomodasi, yaitu sebesar 37,21%,
diikuti oleh makanan dan minuman 19,81%, serta belanja dan cindera mata 11,04%. Teman-teman media, terjadi peningkatan proporsi jenis pengeluaran Wisman pada hiburan, sewa kendaraan, dan juga penerbangan domestik. Berikutnya akan dibahas mengenai wisatawan Nusantara atau biasa kita sebut dengan Wisnus. Pada kondisi Juni tahun 2026, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara sebanyak 107,19 juta perjalanan atau naik 0,97% secara mantumanya. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu atau Juni tahun 2025, perjalanan Wisnus juga mengalami peningkatan sebesar 1,98%. Secara kumulatif sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 630,41 juta perjalanan atau meningkat 2,71% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Teman-teman media, capaian kunjungan Wisnus Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan orang Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional atau Wisnas. Pada kondisi Juni tahun 2026 terdapat sebanyak 766,78 ribu perjalanan Wisnas. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 39,32% secara bulanan dan secara tahunan juga mengalami peningkatan sebesar 5,39%. Secara umum meningkatnya wisatawan nasional secara bulanan, teman-teman media, salah satunya disebabkan oleh kepulangan jemaah haji pada bulan Juni tahun 2026. Secara kumulatif jumlah perjalanan Wisnas selama Januari hingga Juni tahun 2026 mencapai 4,46 juta perjalanan atau menurun sebesar 2,40% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun yang lalu. Berikutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK. TPK hotel klasifikasi bintang pada Juni 2026 mencapai 54,28% atau mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 3,52% poin. Sedangkan secara tahunan meningkat sebesar 4,30% poin. TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali, yakni sebesar 64,87%, diikuti Gorontalo TPK-nya 60,68% dan juga daerah istimewa Yogyakarta 60,36%. Kenaikan TPK ini didorong oleh meningkatnya mobilitas wisatawan domestik selama liburan sekolah, hari libur nasional dan juga cuti bersama, serta juga kepulangan jemaah haji yang meningkatkan okupansi hotel di seluruh provinsi embarkasi dan debarkasi haji seperti di Aceh dan juga di beberapa wilayah lainnya. Selanjutnya adalah perbandingan TPK hotel bintang pada Mei 2026 dan Juni tahun 2026. Sebanyak 36 provinsi mengalami peningkatan TPK hotel bintang pada Juni 2026 dibandingkan Mei 2026, sedangkan hanya 4 provinsi, yaitu Maluku, Papua Barat Daya, Papua, dan Papua Tengah yang mengalami penurunan TPK hotel bintang pada bulan Juni 2026 dibandingkan Mei 2026.
Angka TPK hotel bintang secara umum cenderung dipengaruhi oleh dinamika atau aktivitas kegiatan ya, baik kegiatan meeting, kegiatan conference, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya di level nasional ataupun di level internasional. Berikutnya teman-teman media, saya sajikan perbandingan tingkat penghunian kamar atau TPK bintang dan non bintang per provinsi. Silakan ya, datanya bisa dilihat di slide dan juga di BRS yang kita sajikan. Terakhir, perkembangan transportasi ya. Yang pertama, perkembangan angkutan penumpang. Pada kondisi Juni tahun 2026 secara bulanan terjadi peningkatan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi. Secara tahunan sebagian besar moda transportasi mengalami peningkatan. Hanya satu moda, yaitu angkutan udara domestik yang mengalami penurunan sebesar 6,12%. Selanjutnya perkembangan angkutan barang pada Juni tahun 2026. Secara bulanan terjadi peningkatan jumlah angkutan barang pada moda angkutan kereta sebesar 2,49%. Sedangkan jumlah angkutan barang pada moda angkutan udara domestik dan angkutan laut domestik mengalami penurunan. Secara tahunan, peningkatan jumlah angkutan barang ini terjadi pada moda angkutan laut domestik dan angkutan kereta. Masing-masing meningkat 6,71% dan juga 7,97%. Sedangkan untuk moda angkutan udara domestik mengalami penurunan dibandingkan dengan Juni tahun 2025 yang lalu.